Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil darsana fi kitab At-Tafsir al-Muyassar. Wa insyaallah al-yawm nadkhul fi tafsir surat An-Nazi'at. Man yaqra' minkumul ayat al-ayatul ula ila ayat ar-rabi'at ashar. Man yaqra'? Iqra' ayat 1 sampai 14. Atil mikrofon. Baik, Iqra'. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Waw huna wawul qasam. Wawul qasam. Waw di sini adalah waw sumpah. Waw sumpah. Wan nazi'ati gharqan. Oleh karena itu setelahnya majrur dengan kasrah. Liannahu jam'un muannats salim. Demi an-nazi'ati gharqan, ay al-malaikah allati tanzi'u arwahal kufar naz'an syadidan. Nah, sebelumnya di sini ketika antum dapat sumpah khususnya dalam Al-Qur'an, perhatikan 4 perkara. Yang pertama, sumpah itu sendiri. Seperti sini wawul qasam. Kemudian al-muqsim. Al-muqsim isim fa'il, siapa yang bersumpah? Yang ketiga, al-muqsam bihi, yang dipakai bersumpah. Yang terakhir, yang keempat, al-muqsam alaih, apa yang disumpahi. Apa yang disumpahi. Jadi cari ini 4. Yang pertama kosamnya, sumpahnya. Di sini mana kosam di sini? Wow. Wan nazi'ati gharqa. Ini sumpah.
Terkadang mungkin dengan lafaz aksama. Aksama yuksimu. Halafa yahlifu. Baik. Ini qasam, ini sumpahnya. Kemudian siapa yang bersumpah? Ayo semua. Siapa yang bersumpah di sini? Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang bersumpah. Kemudian al-muqsam bihi yang dipakai bersumpah apa di sini? Yang dipakai bersumpah, yang qasam dibedakan sumpahnya dengan al-muqsam. Oleh karena itu kita sebutkan memang bahasa Arabnya, jangan terjemahkan dalam bahasa ini. Jadi sumpah lain dan yang dipakai bersumpah lah lain. Paham ini? Sumpah qasam, yang dipakai bersumpah al-muqsam bihi. Allah bersumpah dengan apa sini? An-nazi'at. Seperti ayat yang lainnya wal asr. Allah bersumpah, al-muqsim, Allah bersumpah dengan al-asr. Ya, wal laili wad duha wasyamsi dan seterusnya. Yaitu namanya muqsam, al-muqsam bihi. Bisa dipahami? Kemudian yang terakhir, yang paling penting juga, al-muqsam alaih. Apa yang disumpahi? Apa yang disumpahi? Seperti dalam ayat wal asr, innal insana lafi khusr. Wal asri, di sini mana qasamnya? Ayo semua menjawab. Mana qasamnya? Wow. Siapa al-muqsim? Siapa yang bersumpah? Allah Subhanahu wa taala. Mana al-muqsam bihi? Al-asr. Apa yang disumpahi? Al-muqsam alaih? Innal insana lafi khusr. Nah, ini 4. Paham ini? Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amini. Kasra, wow, qasam. Apa al-muqsam alaih? Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Paham ini? Dan seterusnya. Baik. Ini karena ini di pelajaran tafsir kita ini mungkin sumpah yang pertama ya, qasam yang pertama yang kita dapat. Itu selalu kalau antum dapat sumpah cari berapa? 4. Yang pertama al-qasam, yang kedua al-muqsim, yang ketiga al-muqsam bih, yang keempat al-muqsam alaih. Baik. Sini perhatikan di tafsir. Aqsamallahu ta'ala bil malaikah. Jadi an-nazi'at adalah para malaikat. Allati tanzi'u arwahal kuffari naz'an syadidan. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan para malaikat. An-nazi'ati gharqan, yang mencabut ruh-ruh orang-orang kafir dengan cabutan yang sangat keras, dalam. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan siapapun apapun dari makhluknya. Adapun kita manusia, la yajuzu lana an nuqsima bi ghairillah. Kita tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini biasanya yang bersumpah ya paham ini dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, ini biasanya di puisi-puisi, mungkin di sajak-sajak demi ini. Itu tidak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah. Bahkan demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh bersumpah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya al-muqsam bihinya tidak boleh selain nama Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini? Adapun Allah la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Allah bersumpah dengan siapapun, apapun yang dia kehendaki dari makhluknya. Tapi ketika Allah gunakan itu untuk bersumpah, berarti di situ perkara yang sangat agung, perkara yang besar. Ya, tidak sembarangan Allah bersumpah dengan makhluknya. Di sini an-nazi'ati gharqan, apa ini? Para malaikat.
Aqsamallahu ta'ala bil malaikati allati tanzi'u arwahal kufari naz'an syadidan. Wan nasyitati nashta, ay wal malaikati allati takbidu arwahal mu'minina binasyatin wa rifqin. Itu para malaikat yang mencabut ruh-ruh orang-orang beriman dengan penuh nasyat, semangat dan rifq, kelembutan. Disebutkan itu dalam riwayat bahwasanya rohnya orang-orang kafir, orang-orang munafikin itu dicabut dengan sangat keras. Taib. Adapun rohnya orang-orang beriman dicabut oleh para malaikat seperti keluarnya air dari mulut, ya, apa itu, cerek, ya, mulut cerek. Atau punya botol ini kita tuang air, bagaimana halusnya itu, lembutnya dia keluar. Adapun orang-orang kafir tidak. Ya, kesitu kan sudah awal, ya, min awalu manzilin min manazilil akhirah, kematian itu sudah dia rasa, kekafirannya, kemunafikannya, ya, paham ini? Di situ dia sudah rasa akibat perbuatannya. Masuk alam kubur lebih-lebih lagi. Paham ini? Ditanya dengan 3 pertanyaan tidak bisa menjawab. Ya sudah, tersiksa sampai hari kiamat. Yang mana siksaan ini, azab ini sempurna nanti di akhirat, di dalam neraka jahanam. Bisa paham ini? Taib. Jadi ini baru pas cabutnya, ya, pas dicabutnya. Paham ini sudah mengerikan. Dan juga orang-orang beriman dia sudah rasa, ya, dicabut dengan sangat lembut. Walaupun rasa sakit itu tetap ada, ya, yang namanya rasa sakit, sakaratul maut dan seterusnya itu tetap ada. Tapi cara malaikat mencabutnya ini seperti ini. Wan nasyitati nashta. Kemudian wasabihati sabaha. Demi para malaikat yang berbolak-balik naik dan turun ilaiha. Wal malaikatil lati tasbahu fi nuzuliha minas sama'i wa su'udiha ilaiha. Taib. Fassabiqati sabaqa. Ay fal malaikatil lati tasbiqu wa tusari'u ila tanfidhi amrillah. Demi para malaikat yang bersegera dan saling berlomba, yang berlomba ila tanfidhi amrillah, dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafadha yunafidhu tanfidhan. Fal mudabbirati amra, ay fal malaikatil munaffidhati amra rabbiha fima ukila ilaiha tadbiruhu min syu'unil kaun. Jadi para malaikat yang melaksanakan perintah Rabbnya pada apa yang mereka diwakilkan padanya, tadbiruhu, pengaturannya. Amin. Ini tugaskan mengatur ini, mengatur ini. Allah yang wakilkan. Paham ini? Dia disuruh, tetap bukan dia sendiri yang mengatur, tidak. Allah yang mengatur. Tapi Allah suruh malaikat ini. Paham ini? Ada yang mengatur apa? Turunnya hujan. Ya, seringkali kita sebutkan tentang malaikat gunung. Ya, yang datang bersama Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah dari Taif, kemudian dilempari batu sampai berdarah. Itu ada namanya malaikat gunung, malaikul jabal. Paham ini? Ini ada malaikat-malaikat mengatur ini, mengatur. Tapi itu bi amri rabbiha. Paham ini? Itu menurut sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat umum para malaikat la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, mereka tidak bermaksiat pada apa yang Allah perintah mereka dengannya,
dan mereka melaksanakan apa yang mereka diperintah. Bisa paham ini? Baik. Jadi fal mudabbirati amra. Ini min syu'unil kaun. Dari pengaturan alam semesta ini. Dan antum mungkin sudah lewati di salah satu usul bagaimana keimanan terhadap para malaikat. Sudah dibaca? Belum? Sudah? Baik. Keimanan secara umum akan adanya malaikat. Ini hakiki ya, bukan jadi malaikat itu bukan ibarat tentang sesuatu apa? Kekuatan bayi apa, bukan. Malaikat ada, dicipta dari cahaya. Kemudian kita imani para malaikat yang disebutkan namanya dalam Al-Quran dan Sunnah. Bisa paham ini? Kita imani secara umum, kalau tidak disebutkan namanya. Misalnya ada malaikat memang yang menaungi para penuntut ilmu. Wa haffathumul malaikah. Orang yang bermajelis ilmu di masjid, di rumah-rumah Allah, itu dinaungi oleh para malaikat. Tidak disebutkan namanya siapa. Secara umum, ada malaikat seperti kita yakini ada. Paham ini? Walaupun kita tidak lihat. Ada malaikat masuk di Baitul Ma'mur, di atas langit sana, di atas langit yang ketujuh. Ya, 70.000 malaikat masuk setiap harinya, kemudian keluar, tidak balik lagi. Masuk lagi besok, malaikat yang lain. Ya, coba lihat. Di setiap jengkal di atas langit ada malaikat yang sujud kepada Allah. Ini kita imani secara umum. Kemudian kita imani apa? Tugas-tugasnya. Kalau memang ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Paham ini? Seperti Raqibun Atid itu sifat, ya, sifat malaikat. Ya, pencatat. Ya. Kalau kita biasanya dihafal di sekolah itu nama malaikat. Yang benar itu sifatnya Raqibun Atid. Paham ini? Ya, Munkar dan Nakir apa tugasnya? Bertanya kepada mayit, ya, ketika dia diletakkan di kuburnya dengan 3 pertanyaan. Inilah fitnah kubur dan seterusnya dari keimanan kita kepada para malaikat. Ini jadi harus kita tetapkan ya adanya, kemudian kita yakini dengan nama-namanya. Kalau tidak ada namanya kita yakini secara global, ya, sesuai dengan apa yang disebutkan dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita imani apa? Tugas-tugasnya. Ini ada namanya malakul maut, ya. Tugasnya cabut nyawa. Setelah dicabut itu ada malaikatul azab, ada malaikatul rahmah. Dia tugasnya cabut saja. Yang bawah kembali ke ruhnya. Kalau ruhnya orang baik, yang ambil malaikatul rahmah. Kalau ruhnya orang kafir, orang munafik, orang ini diambil sama malaikatul azab. Ini tidak disebutkan namanya secara spesifik. Siapa ini? Baik. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tarjufur rajifah." Hari di mana bumi atau ar-rajifah, ar-rajifatu tarjufu difail. Tiupan pertama itu menggoncangkan. Di sini kalau antum lihat ini mana al-muqsam alaihnya. Kan qasam ada 5 kan? Qasamnya 5. Wan nazi'ati gharqan wan nasyitati nashtan was sabihati sabha fas sabiqati sabaqa fal mudabbirati. Mana muqsam alaihnya? Paham ini? Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taysir Karimir Rahman menyebutkan 2. Yang pertama, muqsam alaihnya adalah hari berbangkit. Yang kedua, mungkin muqsam alaihnya sama dengan al-muqsam bihnya. Itu apa? Malaikat itu sendiri yang jadi muqsam alaih. Dan kalau kita lihat tafsir Muyassar yang dikuatkan pendapat yang pertama yang disebutkan. Perhatikan, kita lanjut di tafsir. Wala yajuzu lil makhluqi ayyuqsima bi ghairi khaliqihi. Tidak boleh bagi makhluk kita manusia ini, jin dan manusia, tidak boleh baginya untuk bersumpah
dengan selain penciptanya, itu dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'ala faqad asyrak. Kalau dia melakukannya, dia bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Coba lihat lanjutannya. Apa lanjutannya? Latuba'asunna atau latuba'asanna al-khalaiqu wa tuhasabu. Ini jawaban jawaban sumpah, itu apa? Al-muqsam alaih. Ini yang disumpahi. Paham ini? Demi para malaikat yang mencabut roh dengan keras, demi para malaikat terus. Ini al-muqsam alaihnya ini, latuba'asanna al-khalaiqu wa tuhasabu. Sungguh betul-betul para makhluk itu akan dibangkitkan dan akan dihisab. Ya sudah jelas ini. Ada empat semua. Jadi ada al-qasam, al-muqsim, al-muqsam bihi, al-muqsam alaih. Bisa dipahami ini? Nah, baru masuk yauma tarjufur rajifah. Ya, jadi bisa ditandai itu ya di dalam tafsir latuba'asanna al-khalaiqu wa tuhasabu, ini adalah al-muqsam alaih. Ini yang disumpahi. Yauma tarjufur rajifah ay yauma tadtaribul ardu bin nafkhatil ula nafkhatal imatati. Itu hari bumi tadtaribu, bergoncang. Karena tiupan yang pertama itu tiupan sangkakala. Ya, tiupan sangkakala. Yang mana nih? Ini sangkakala, ini trompet ini sudah ada di mulut malaikat yang ditugaskan untuk meniup. Ya, sebutkan matanya itu mendongak ke atas, tidak berkedip sekejap satu kali pun. Menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh tiup. Pas tiup bergoncang, hancur semuanya. Itu yang kita baca dalam nanti surah-surah setelahnya. Bagaimana kejadian-kejadian pada hari kiamat. Bisa paham ini? Bumi terpecah, ini semua bintang berjatuhan, itu nanti kita baca. Itu di tiupan pertama. Bisa dipahami ya? Baik. Jadi hancur. Kita binasa semua, hancur semua. Ya, bumi diganti dengan bumi yang lainnya. Setelah itu. Bisa dipahami? Jadi ini yauma tarjufur rajifah. Tatba'uha ar-radifah. Ay tatba'uha nafqatun ukhra lil ihya. Itu setelah semua hancur, mati, maka disusul dengan tiupan yang lainnya, itu tiupan kedua. Ya, tiupan kedua. Ini mirip dengan tafsir Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Baik. Yaitu tiupan yang lainnya lil ihya. Dari sinilah tiupan ini dibangkitkan, dihidupkan orang-orang yang sudah mati. Wa idza bu'thira ma fil qubur, ketika dikeluarkan bu'thira, ukhrija, dikeluarkan apa yang ada dalam kubur, yaitu orang-orang yang sudah meninggal, dibangkitkan dalam keadaan hufatan uratan ghurlan, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum disunat. Ya, kalian sekarang sudah disunat, nanti akan kembali. Ya, akan kembali seperti awal penciptaan kita, tidak disunat. Bisa paham ini? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qulubun yawma idzi wajifah. Hati-hati ketika itu sangatlah takut. Ya, goncang. Perhatikan tafsirnya, ai qulubul kuffari. Hatinya orang-orang kafir. Yauma idzin mudtaribatun min syiddatil khauf. Itu bergoncang karena dahsyatnya rasa takut yang ada pada hati tersebut. Jadi hati-hatinya siapa ini? Orang-orang kafir. Apa yang diancamkan kepada mereka selama di dunia ini?
diingatkan kepada mereka, terjadi. Ya, mereka lihat dengan mata kepala, sudah. Ainul yakin sudah, hakul yakin. Bisa paham ini? Jadi bergoncang, saking dahsyatnya rasa takut. Ini hatinya. Terus pandangannya absaruha khasyah. Ya jangan tanya pandangannya. Kalau sudah takut, sudah pasrah begitu sudah. Nah ini yang diancamkan kepada kita terjadi. Sudah kita rasa di depan mata sudah. Sedikit lagi kita masuk neraka jahanam. Absaruha khasyah. Pandangan mereka apa? Khasyah, tertunduk. Ai absaru ashabiha, ai ashabil qulub, itu orang-orang kufar, dzalilatun min hauli ma tara. Pandangan pemiliknya itu, pemilik hati tadi yang sangat takut, bergoncang saking takutnya, itu dzalilah, tunduk. Min karena haul, ya dahsyatnya, kengerian apa yang dia lihat. Pakai hak ya, haul. Itu huru-hara, kedahsyatan pada hari kiamat. Dan ini Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan kondisi-kondisi ketika itu. Ya. Di tiupan pertama, tiupan kedua. Coba lihat tiupan pertama itu di awal surah Al-Hajj. Yauma tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari di mana ibu-ibu menyusui itu tadhhal. Itu melupakan, menelantarkan siapa? Bayi yang disusui. Padahal ini kalau ibu ya, ibu lagi menyusui itu luar biasa, dijaga betul itu anaknya. Ini tidak. Ketika itu tiupan pertama ya sudah, tidak ada lagi pikir anaknya ini menyusui apa. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan semua yang hamil itu tada, melahirkan apa yang maksudnya gugur semua. Keluar semua dari perut ibu. Nah kadang itu orang ada peristiwa dahsyat saja itu kandungannya masih kuat. Padahal terjadi begini-begini masih ada anaknya dalam perut. Tapi hari kiamat semua yang dzatu hamlin pasti mengeluarkan. Pasti keluar. Gugur semua, mau 9 bulan, mau berapa bulan. Ya, keluar semua, bayangkan saking dahsyat. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara, dan kalian melihat itu seperti orang mabuk. Sempoyongan seterusnya. Padahal mereka tidaklah mabuk. Tanya orang-orang, teman-teman kita yang dari Palu, Donggala dan sekitarnya. Waktu kemarin terjadi gempa, baru sekian skala Richter. Itu sudah tidak bisa berdiri kata mereka. Tidak bisa berdiri. Itu baru gempa sedikit saja. Ya, yang hancur sedikit. Ya. Paham ini sudah bisa goyang, tidak bisa berdiri. Jatuh. Paham ini? Itu baru gempa dunia, baru gempa sebentar, baru berapa detik saja, ya berapa menit, 1 menit, berapa menit. Bagaimana lagi nanti pada hari kiamat. Paham ini? Jadi tertunduk pandangan-pandangan itu. Kemudian yaquluna a inna lamarruruna fil hafirah. Taib. Perhatikan tafsirnya. Siapa yang berkata ini? Hum yaqulun, yaqulu haula'il mukadzibuna bil ba'ts. Berkata orang-orang yang mendustakan akan hari berbangkit. Inilah orang-orang musyrikin. Yaitu orang-orang musyrikin di samping mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu mereka adalah orang-orang yang mengingkari adanya hari berbangkit. Ya, oleh karena itu terbantah memang dari surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Itu kan ada faedah apa? Penetapan akan adanya hari ad-din, yaitu yaumul hisab, yaumul jaza, yaitu hari akhirat. Ini bantahan kepada orang-orang yang mendustakan akan adanya hari berbangkit. Nah, sini mereka ya berkata, a inna lamarduduna fil hafirah, ay anuraddu ba'da mautina ila ma kunna alaihi ahya'an fil ard. Apakah kita akan dibangkitkan setelah kematian kita kepada apa yang kita berada di atasnya sebelumnya, hidup di atas muka bumi ini?
Paham ini? Aidza kunna 'idhaman nakhira. Ini pertanyaan masih pengingkaran mereka ya, bertanya tapi pengingkaran ya, mengingkari akan adanya hari berbangkit. Apa kita akan dibangkitkan walaupun kita sudah menjadi idhaman, tulang belulang yang hancur? Ay anuraddu wa qad sirna idhaman baliyah. Apakah tetap kita akan dibangkitkan, dikembalikan dalam keadaan kita sudah menjadi tulang yang kering, yang sudah rapuh, hancur? Kemudian mereka melanjutkan ucapannya, qalu tilka idzan karratun khasirah. Ya, mereka berkata kalau begitu itu adalah ya pengembalian apa? Yang merugi. Ai qalu raja'atuna tilka satakunu idzan khaibatan kadzibah. Ya, tilka situ adalah na'at. Raja'atuna tilka satakunu idzan khaibatan kadzibah. Kalau begitu kembalinya kita di hari itu adalah khaibah, kadzibah. Ini pengingkaran mereka, ya, pengingkaran mereka akan adanya hari berbangkit. Dan di antara pokok ya keimanan kita adalah al-iman bil yaumil akhir. Itu rukun iman yang kelima. Dan juga di dalam Al-Quran, di antara pokok yang paling banyak disebutkan adalah perkara ini. Ya, dari surah Al-Fatihah sampai akhir Al-Quran di juz 30 itu penuh. Ya, penyebutan tentang penetapan akan adanya hari berbangkit dengan berbagai macam bentuk. Ya, seperti yang kita bilang tadi, dari tegaknya hari kiamat. Paham ini? Paham ini? Kemudian adanya pada mahsyar, terus sampai dihisab. Ya, dibalas. Dalam hadis sebutkan sampai rinciannya bagaimana di pada mahsyar, di al-haud. Itu kan peristiwa apa? Hari berbangkit sampai masuk surga dan neraka. Paham ini? Ini mereka ingkari. Mereka kafir terhadapnya. Kemudian terakhir, perhatikan, Allah bantah mereka, fa innama hiya zajaratu wahidah. Taib. Fa innama hiya zajaratu wahidah. Perhatikan tafsirnya. Fa innama hiya nafqatun wahidah. Itu hanyalah satu tiupan saja. Maksudnya sangat mudah. Ya, jadi 3 kalimat tadi. Ya yaqulun aidza kunna idhaman qalu tilka idzan karatun khasirah, itu dibantah. Itu hanya satu tiupan saja. Ya, mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa innama hiya zajaratu wahidah. Fa idahum bis-sahir. Jadi satu tiupan itu ya, setelah apa tiupan tadi hancur semua, kemudian tiupan kedua sudah bangkit lagi, langsung hidup. Fa idahum bis-sahir ay fa idahum ahya'un ala wajhil ardi ba'da an kanu fi batniha. Ya, tiba-tiba mereka sudah hidup di atas bumi, yang mana sebelumnya mereka berada dalam perut bumi, dikubur. Bahkan banyak dari manusia itu tidak dikubur, ya, dimakan hewan buas, dimakan ikan di lautan. Amin, hancur jasadnya misalnya di tempat yang sangat panas, ya, misalnya dia jatuh di kawah, misalnya kawah gunung berapi, kan tidak dikubur, di mana sisa-sisa jasadnya. Ya. Tapi akidah kita itu akan tersisa ajabud dzanab, itu ujung tulang ekor itu. Inilah nanti jantung tumbuh. Jadi dirinya sempurna seperti sebelumnya. Ini yang tidak akan hancur. Paham ini? Nah, ini nanti pada hari kiamat, inilah yang tumbuh menjadi orangnya sendiri. Paham ini? Ya, jangan kira tidak ada mianunya, tidak ada bekas-bekasnya. Tulang-tulangnya juga sudah hancur. Allah Maha mampu. Ya. Bayangkan kita sebelumnya tidak pernah ada, Allah mampu adakan. Apalagi sudah pernah ada, dikasih kembali lebih gampang sekali. Dan Allah sudah banyak menampakkan hal tersebut di dunia. Kemahakuasaannya menghidupkan yang sudah mati.
Bisa paham ini? Bahkan mukjizat Nabi Isa alaihissalam itu apa? Bisa menghidupkan orang mati biidnillah wa ahyil mauta. Ya, saya bisa menghidupkan orang yang sudah mati, tapi dengan izin Allah. Bani Israel ketika berselisih siapa yang bunuh ini? Ada orang mati meninggal di antara mereka, dibunuh, tapi tidak tahu siapa yang bunuh. Ya, belum ada ya kayak sekarang kita ada canggih apa bisa dilacak begini. Allah suruh cari sapi betina Al-Baqarah. Ya. Setelah dapat disembeli, bagian dari tubuh sapi betina itu kasih pukul kemana? Ke orang mati itu. Tidak disebutkan apanya, ekornya atau apanya, intinya bagian tubuh sapi betina yang sudah disembeli itu, kemudian dipukulkan ke tubuh orang yang sudah mati. Seketika dia hidup. Kemudian dia kasih tahu, ya bunuh saya. Ya kan dia tahu tuh. Sebelum mati dia lihat, oh ini Yandi, ini Yaco, ini. Setelah dia khabarkan, dia kasih tahu siapa yang bunuh, mati lagi. Ya, bayangkan ini kisah nyata ini, bukan fiksi, asli. Itu Al-Quran yang ceritakan. Amin. Antum lihat tafsirnya. Lihat nih tafsir Muyassar juga. Amin. Itu di dunia Allah maha mampu. Amin. Apalagi nanti di akhirat. Semuanya dibangkitkan tanpa terkecuali. Paham ini? Antum lihat kisah juga dalam hadis tentang syafaatul uzma. Para manusia datang ke Nabi Adam. Yaitu hidup Nabi Adam. Ini manusia yang pertama. Lama mati. Tidak tahu berapa tahunnya lalu. Hidup. Datang. Bahkan umat-umat manusia datang ke dia. Nabi Adam. Ya. Kemudian kepada Nabi Nuh. Hidup semua. Ketemu nanti kita. Paham ini? Saya di pada mahsyar dikumpulkan di satu tempat. Tapi setiap umat dengan Nabi mereka sendiri. Paham ini? Bisa dipahami? Dan ini banyak sekali sisi-sisi penetapan kan adanya hari berbangkit. Bisa paham ini? Apalagi dalam Al-Quran ini perkara yang sangat banyak kita dapati. Ternyata juga memang di luar sana banyak yang mengingkari. Ya, banyak yang mengingkari akan adanya hari berbangkit. Baik, nanti insyaallah kita lanjut tentang kisah Nabi Musa ya bersama Firaun. Ya. Kisah Nabi Musa bersama Firaun. Ya, dan bagaimana akhir dari kisah Firaun tersebut. Baik, sekian subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.